Bertepatan sama pemilu dan Valentine, film superhero pertama di tahun 2024 dirilis juga, Madam Web. Film spin-off Spider-Verse ini jadi yang pertama dengan protagonis utamanya adalah wanita. Bercerita tentang Cassandra Webb, seorang paramedis di Manhattan yang mendapatkan kemampuan psikis memungkinkan dia untuk melihat masa depan. Di sini Cassandra nggak debut live action sendiri karena dia bakal ditemenin sama 4 karakter Spider-Verse lainnya. Nah, sebelum nonton filmnya, tonton dulu video ini karena kita bakal ngebahas semua informasi dan referensi penting yang perlu kalian tahu sebelum nonton Madam Web. So, gak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. Madam Web adalah film superhero action thriller yang mengadaptasi karakter Marvel Comics dengan nama yang sama. Madam Web jadi salah satu dari 3 film Sony Pictures yang based on karakter dari komik Spider-Man yang bakal rilis di tahun ini, selain Kraven dan Venom 3. Film ini disutradarai oleh S.J. Clarkson, jadi debut penyutradaraannya untuk film bioskop, setelah sebelumnya cuma terlibat di dunia pertelevisian. Tapi ini bukan pertama kalinya S.J. Clarkson memegang properti Marvel, karena sebelumnya dia pernah mendirect beberapa episode di series Jessica Jones dan The Defenders untuk Marvel Netflix. Screenplay dari film ini ditulis juga sama S.J. Clarkson bareng sama Claire Parker dan duo penulis Matt Sazama dan Burke Sharpless yang sebelumnya juga menulis film Morbius. Film ini diproduseri sama Lorenzo Di Bonaventura yang terkenal sebagai produser franchise G.I. Joe dan Transformers. Film ini juga diproduksi sama Columbia Pictures dan Di Bonaventura Pictures bekerja sama dengan Marvel Entertainment dan didistribusikan secara langsung oleh Sony Pictures Releasing. Sony memulai development film Madam Web ini pada September 2019 dengan duo penulis skenario Matt Sazama dan Burke Sharpless dipekerjakan untuk menulis naskahnya. S.J. Clarkson bergabung sebagai sutradara pada Mei 2020, menjadikan film ini film feature pertamanya. Sementara Dakota Johnson di-cast pada awal tahun 2022, diikuti dengan casting tambahan pada bulan-bulan berikutnya, khususnya untuk ketiga karakter Spider-Woman. Syutingnya dimulai pada pertengahan Juli 2022 di Boston, Massachusetts dan di New York City dan selesai di Januari 2023. Film ini sempat tertunda perilisannya beberapa kali. Awalnya dijadwalkan untuk dirilis pada 7 Juli 2023, kemudian mundur ke 6 Oktober 2023, diubah lagi ke 16 Februari 2024 hingga akhirnya dimajukan 2 hari untuk memaksimalkan keuntungan di hari Valentine. Jadi resmi rilisnya hari ini pada tanggal 14 Februari 2024 barengan di Amerika dan di Indonesia, dan presale tiketnya udah dibuka dari tanggal 11 Februari kemarin. Film ini punya total durasi 116 menit atau 1 jam 56 menit dan punya rating PG-13, jadi family friendly dan bisa ditonton sama keluarga. Madam Web dikonfirmasi bersetting di tahun 2003 dan jadi film standalone yang bersetting di dunianya sendiri. Oh ya, film ini juga nggak ada post credit scene, jadi kalian bisa langsung pulang tanpa nunggu sampai layar mati. Cast and character. Film ini dibintangi sama beberapa aktor dan aktris ternama Hollywood, dimulai dari Dakota Johnson sebagai karakter utamanya, Cassandra Casey Webb alias Madam Web, seorang paramedis awkward di Manhattan yang mengembangkan kemampuan psikis sebagai clairvoyant setelah mengalami kecelakaan di sungai. Kemampuan ini memungkinkan dia untuk melihat kejadian masa depan dalam Spider-World. Lalu ada Sydney Sweeney sebagai Julia Cornwall, seorang remaja yang juga nantinya bakal jadi karakter Spider-Woman. Lalu ada Celeste O'Connor sebagai Mattie Franklin, juga seorang remaja yang bakal diselamatkan sama Casey Webb yang juga bakal jadi Spider-Woman yang satu lagi. Lalu Isabella Merced sebagai Anya Corazon yang di komiknya juga dikenal sebagai Spider-Girl atau Aranya. Tahar Rahim sebagai antagonis utamanya, Ezekiel Shim, seorang penjelajah yang mendapatkan kekuatannya saat menemani ibunya Casey dalam penelitian tentang laba-laba di hutan hujan Amazon di Peru. Dia juga punya sedikit kemampuan clairvoyant yang memungkinkan dia untuk melihat masa depan. Kemudian untuk karakter pendukungnya ada Emma Roberts sebagai Mary Parker yang kita kenal sebagai ibunya Peter Parker. Terus ada Adam Scott sebagai Ben Parker yang tentunya kita kenal sebagai pamannya Peter Parker. Ada juga Mike Epps sebagai O'Neil dan Zozia Mamet sebagai Amaria, asisten dan tech expertnya Ezekiel Sims. Storyline.
Film ini bakal jadi origin story dan debut live action buat Cassandra Webb aka Madam Web. Di komiknya, Madam Web pertama kali muncul di komik The Amazing Spider-Man nomor 210 tahun 1980. Dia berasal dari Salem, Oregon dan merupakan seorang peramal dengan kemampuan psikis dan prekognitif yang memungkinkannya untuk melihat masa depan dan memahami kejadian yang terjadi di sekitarnya. Dia juga bisa melakukan proyeksi astral dan menampakkan dirinya kepada orang lain dalam bentuk roh. Di komik, Cassandra digambarkan sebagai nenek-nenek yang bekerja sebagai paranormal profesional. Cassandra mendapatkan julukannya karena kondisi medisnya, di mana dia terlahir buta dan lumpuh karena kondisi neurologisnya yang dikenal sebagai myasthenia gravis. Ini mengharuskan dia untuk dipasang ke sistem life support yang dirancang mendiang suaminya. Mesin ini merupakan sebuah kursi dengan rangkaian tabung logam yang menyerupai jaring laba-laba, makanya disebut dengan Madam Web. Versi live actionnya bakal jauh berbeda, karena Casey digambarkan sebagai seorang paramedis berusia 30-an yang baru mempelajari kekuatannya. Dia tidak buta dan tidak lumpuh, tapi di featurette-nya Dakota Johnson bilang kalau film ini bersetting sebelum karakternya berakhir di kursi roda. Walaupun kondisi medis dan originnya mungkin berbeda, mungkin nantinya kita bakal melihat versi karakternya yang lebih mirip di komik dan animasinya karena satu insiden di film ini. Madam Web sebenarnya bukan orang yang digigit laba-laba atau punya power laba-laba, tapi dia memiliki semacam visual menarik yang paralel dengan simbolisme laba-laba. Karakternya juga punya signifikansi yang besar di cerita Spider-Man. Dia sering memberikan bantuan kepada Spider-Man, berperang sebagai pembimbing spiritual dan pemberi nasihat untuk Spider-Man. Dan Madam Web juga sering memperingatkan Peter tentang ancaman yang harus dia waspadai. Madam Web juga dianggap sebagai seorang yang sangat terikat pada Web of Life and Destiny, sebuah struktur di multiverse yang menghubungkan berbagai kehidupan para Spider Heroes. Web of Life and Destiny sendiri adalah sumber dari penglihatan prekognisinya Madam Web. Selain di komik, Madam Web juga muncul di Spider-Man The Animated Series tahun 90-an, di mana dia disuarakan oleh istrinya Stanley, Joan Lee. Dia juga muncul di Ultimate Spider-Man tahun 2010-an, tapi versi lain dari Madam Web-nya, di mana kali ini Julia Carpenter yang mengambil alih title tersebut. Ngomong-ngomong soal Julia Carpenter, dia juga bakal muncul di film ini. Pertama kali dimunculkan di tahun 1984 sebagai bagian dari mini-seri Secret Wars. Julia mendapatkan kekuatannya dari serum campuran racun laba-laba dan ekstrak tumbuhan yang di-research oleh tim ilmuwan peneliti di Amazon Peru yang dipandu oleh orang tuanya Julia Carpenter. Di film ini namanya masih Julia Cornwall ya, dimana nama Carpenter di komiknya dia ambil dari nama mendiang suaminya Larry Carpenter. Selain kekuatan standar superhero, Julia juga bisa menembakkan sinar jaring emas yang di komiknya disebut sebagai psionic webbing atau psywebs. Julia menggunakan energi psychokinetic dan dia juga bisa mengangkat molekul yang mengambang bebas di sekitarnya menjadi untayan kekuatan padat. Selain di kartun Ultimate Spider-Man, di komiknya Julia juga nanti bakal menjadi Madam Web menggantikan Cassandra yang meninggal. Julia juga punya cameo dalam bentuk animasi sebagai background karakter di Across the Spider-Verse. Julia bukan satu-satunya Spider-Woman yang menemani Casey di film ini, karena bakal ada Martha Matty Franklin. Dia juga adalah hero yang menggunakan nama Spider-Woman. Pertama kali muncul pada tahun 1998 dan menjadi Spider-Woman pada tahun 1999. Matty adalah keponakan dari J. Jonah Jameson, di mana dia mendapatkan kekuatannya setelah mengalami mutasi berbasis sihir. Kekuatannya diaktifkan setelah dia mengambil bagian dalam ritual Gathering of Five, yaitu sebuah ritual dengan 5 relik misterius. Di film ini, Matty juga kelihatan punya kaki laba-laba. Ini juga diambil dari komiknya, di mana Matty bisa mengeluarkan kaki laba-laba psionik yang tumbuh di punggungnya. Terakhir dari geng protagonisnya ada Anya Corazon yang di komiknya punya alias Spider-Girl dan kemudian menjadi Aranya. Dia memulai debutnya pada tahun 2004 di komik Amazing Fantasy dan muncul sebagai salah satu karakter utama di seri animasi Spider-Man 2017 di Disney XD. Anya mendapatkan kekuatannya dari Miguel Leger, seorang penyihir dari sebuah kelompok rahasia yang telah ada selama ratusan tahun. Kelompok rahasia ini bernama Spider Society. Si penyihir mentransfer sebagian kekuatannya dan menjadikan Anya sebagai hunter untuk Spider Society. Dia juga punya cameo keren di Across the Spider-Verse menggunakan armornya yang mirip seperti di komiknya. Teaming up antara Madam Web dan para Spider-Woman ini kemungkinan besar terinspirasi dari salah satu storyline di komik Spider-Man tahun 99. Di situ, Doc Ock mempengaruhi dan menciptakan Spider-Woman baru menggunakan cucunya Madam Web, yaitu Charlotte Wither. Di mana Charlotte ini memiliki kemampuan untuk menyedot dan menyerap kemampuan dari para Spider-Woman. Untuk menggantikan cucunya, Madam Web mengumpulkan para Spider-Woman lainnya ke dalam sebuah tim yang terdiri dari Jessica Drew, Julia Carpenter, dan Matty Franklin, di mana mereka akhirnya bisa menangkap dan mengalahkan si Charlotte. Di filmnya, Madam Web juga akan teaming up dengan 3 calon spider hero wanita Spider-Woman, tapi alasan dan musuhnya di sini berbeda. Villain versi filmnya adalah Ezekiel Sims. Ezekiel Sims memulai debutnya di Amazing Spider-Man issue 30 dari tahun 2000
2001 sebagai orang aneh yang suka nyeker. Dia menghampiri dan mengetahui kalau Peter adalah Spider-Man. Dia adalah seorang pengusaha kaya yang punya kekuatan mirip dengan Spider-Man, tapi dia mendapatkan kekuatannya dari Spider Totem setelah menjalankan suatu bentuk ritual mistik yang dia lakukan di kuil laba-laba yang ada di hutan Amazon Peru juga. Di komiknya, Ezekiel sebenarnya adalah sekutunya Spider-Man. Dia berusaha untuk menghentikan Morlun dan para Inheritors untuk memburu manusia laba-laba di seluruh multiverse untuk dimakan sebagai sumber energinya. Di filmnya, Ezekiel bakal menggunakan kostum hitam ala Spider-Man, tapi sebenarnya kalau di komik Ezekiel ini nggak punya kostum, kecuali salah satu variannya dari Earth 4 yang memakai kostum dan melanjutkan legasi Peter sebagai Spider-Man setelah kematiannya di tangan Morlun. Ezekiel Sims versi filmnya juga bisa melihat ke masa depan. Dia bisa menyalurkan racun melalui kontak fisik. Dia tadinya adalah seorang penjelajah yang sedang mencari suku rahasia di hutan hujan Amazon di Peru, sambil menemani ibunya Casey selama penelitian tentang laba-laba. Di sanalah awal mula cerita dari film ini dimulai. Masuklah Cassandra Webb, seorang paramedis di Manhattan yang nyaris kehilangan nyawanya saat bertugas. Dia terjatuh ke dalam air bersama mobil korban yang coba dia tolong. Tapi setelah kejadian itu, Casey jadi mampu melihat masa depan tanpa dia ketahui sebabnya. Dan dia menyadari kalau dia bisa menggunakan kemampuan ini untuk mengubah masa depan juga. Casey mendapatkan dirinya berulang kali ketemu dengan 3 remaja, yaitu Julia Cornwall, Matthew Franklin, dan Anya Corazon yang sedang diburu sama Ezekiel Sims yang bertekad untuk membunuh dan menghentikan mereka dari mendapatkan kekuatan laba-laba yang ditakdirkan untuk mereka terima. Casey bersama 3 remaja ini akhirnya menyadari kalau mereka terhubung satu sama lain dan terikat pada takdir yang kuat. Dan Casey bertekad untuk melindungi trio remaja ini dari Ezekiel dengan kekuatan penglihatan Casey yang membantu mereka untuk menghindar dari Ezekiel. Comic Recommendation. Buat kalian yang pengen lebih paham dan mendalami cerita dari karakter-karakter yang muncul di film ini, kalian bisa langsung baca beberapa komik yang jadi source material buat adaptasi ini. Seperti The Amazing Spider-Man volume 1 isu 210 yang jadi debut dan pengenalan origin Madam Web di komik. Terus Spider-Woman 1993, seri solonya Julia Carpenter, Spider-Girl 2011 yang fokus menceritakan Anya Corazon setelah menjadi Spider-Girl, Spider-Woman 1999 di mana Madam Web membentuk tim para Spider-Woman untuk mengalahkan cucunya, dan setelahnya seri komik ini juga menceritakan Matthew Franklin sebagai Spider-Woman terbaru. Dan terakhir, storyline yang dimulai dari The Amazing Spider-Man volume 2 isu 30 yang jadi kemunculan perdana Ezekiel Sims dan cerita hubungannya sama Spider-Man. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton film Madam Web. Kalau kalian udah nonton filmnya, kalian boleh kasih rating atau review dan share pendapat kalian tentang filmnya di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown Universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Rian, until next time, keep exploring the multiverse.